Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak pernah jenuh dan jemu memberikan segala kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan pada hari ini kita dipersuakan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Jenengan kira-kira tahu apa enggak bedanya sehat dan afiat? Kalau jenengan ke rumah sakit jiwa ya, yang terdekat di sini itu ada dua, rumah sakit jiwa di Menur Surabaya sama rumah sakit jiwa di Lawang Malang. Kebetulan saya pernah sempat beberapa bulan di rumah sakit jiwa Lawang, tapi dalam rangka belajar. Mereka ini sehat badannya, Pak. Fisiknya kuat, bahkan kekuatan fisik mereka di atas rata-rata, tapi mereka tidak afiat. Artinya mereka nggak waras secara pemikiran, kepribadian, sikap dan perilakunya nggak benar, sehingga akhirnya nggak afiat. Maka kalau ada orang mengatakan alhamdulillah sehat walafiat, artinya sehat secara fisik tapi juga sehat secara kewarasan. Makanya sekarang ini perlu kita ini menjaga kewarasan, Pak. Makanya salah satu unsur untuk menghindari itu banyak sekali. Nah, kebanyakan sekarang ini beberapa tahun yang lalu kalau kita mengikuti tren ya, banyak orang itu hanya memperhatikan kesehatan secara fisik. Makanya sekarang ini banyak para dokter itu memberikan kampanye, memberikan himbauan untuk menyehatkan jiwa. Salah satunya apa? Hindarilah stres. Salah satu cara menghindari stres itu, artinya gini, kalau itu bukan kapasitasmu, bukan menjadi kewenanganmu, bukan menjadi sesuatu yang bisa kamu lakukan, ya jangan dipikir. Contoh misalnya, saya punya kenalan seorang bidan dulu waktu bidan punya anak dikuliahkan di kedokteran. Dia mengatakan kebetulan beliau kenal saya dengan baik. Dia mengatakan gini, saya ingin anak saya nanti jadi dokter kandungan. Begitu disekolahkan kedokteran, anaknya belum lulus kedokteran sudah nyari lobby, menghubungi profesor ini, profesor itu, agar nanti ketika lulus kedokteran dia bisa masuk diterima di program spesialis obgyn. Tapi ternyata setelah anaknya lulus tidak diterima, Pak. Akhirnya apa? Stres. Artinya stresnya itu karena dia istilahnya itu berusaha menggapai sesuatu yang dia bukan tidak mampu untuk digapai. Makanya kalau kita ini merasa tidak mampu terhadap sesuatu, ya tidak apa-apa, silakan aja. Yang penting itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kadang-kadang bagi mereka yang sering duduk di atas mimbar seperti saya ini, sering ada mengatakan sedikit ceramah, sedikit kok sedikit pancet kok gak ada perubahan ya. Padahal dia nggak tahu hak prerogatifnya Allah itu memberikan hidayah kepada siapapun. Makanya termasuk kita sebagai orang tua,
terhadap anak kita itu ya kita berusaha memberikan nafkah yang baik, memberikan pendidikan yang baik untuk masa depannya, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap demikian inilah yang bisa menghindarkan stres. Karena sekarang ini banyak orang yang tidak sadar dirinya itu mengalami stres ya, mental illness dan sebagainya. Baiklah jamaah sekalian, itu sebagai mukadimah pada pertemuan pada pagi hari ini. Sesuai dengan materi yang telah di-share kemarin tentang manajemen kematian. Jadi ternyata ada salah satu sunnah di dalam agama kita ini. Salah satu sunnah itu adalah 1/4 dari ajaran agama kita, yaitu tentang menyiapkan kematian. Kenapa? Karena manusia di dunia itu hidup di atas tanah, maka dia harus menyiapkan kehidupan nanti ketika dia hidup di bawah tanah. Ketika kita membicarakan kehidupan, maka tentunya kehidupan itu bergandengan mesra dengan kematian. Sebagaimana pertemuan itu bergandengan mesra dengan perpisahan. Sebagaimana pula kalau kita ini sering mengalami kesulitan, maka kesulitan itu pasti sering bertemu dengan kemudahan. Maka kegembiraan, kebahagiaan bergandengan erat dengan kesedihan. Dan itulah fitrah kehidupan manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, berbicara kematian ini ada sebuah ungkapan yang menarik dari sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sering, kalau kita melihat sejarah beliau ya, beliau ini sering mengucapkan quote itu kata-kata indah ya. Jadi kata-kata Umar bin Khattab itu sering dijadikan sebagai ungkapan-ungkapan untuk motivasi. Salah satunya begini: Laqad sami'u Umar mata fulan wa mata fulan. Umar itu terlalu sering mendengar si fulan meninggal dunia dan si fulan meninggal dunia. Wa sayati yaumun, dan akan datang suatu hari orang lain mereka akan mendengar bahwa Umar meninggal dunia. Dan ini menjadi perundangan kita. Kebetulan saya ini dimasukkan grup WA oleh teman saya ya. Di grup itu setiap hari itu ada pengumuman orang meninggal dunia. Bahkan seluruh Indonesia hampir satu hari itu bisa sampai informasi tentang orang meninggal dunia, telah berkabung, telah meninggal, banyak kata-katanya Pak. Dan saya itu nggak kenal, tapi karena dimasukkan grup ini. Tapi karena menghormati ya kita gabung aja dengan grup itu. Artinya apa? Bahwa ternyata kehidupan dan kematian itu bergandengan sangat erat Pak. Mungkin diri kita ini kalau kita tidak menyadari hal ini, bahwa kematian itu begitu dekat Pak. Makanya kalau kita melihat sebenarnya Allah itu sudah memberikan tanda-tanda. Contoh misalnya uban ya. Uban itu pertanda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanpa kita sadar, anak kita yang dulu lahir begitu menjadi besar, dewasa, menikah, punya anak, artinya kita punya cucu, itu juga pertanda bahwa lonceng kematian semakin dekat dengan kita, Pak. Kemudian ketika kita ini baru bertemu dengan teman kita, lalu tidak lama kemudian dikabarkan teman kita ini meninggal dunia, itu juga lonceng kematian untuk diri kita. Makanya kalau sudah memasuki usia 40 tahun itu, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah di surat Al-Ahqaf di ayat yang ke-15, ada doa di sini yang berbunyi Rabbi auzini an askura ni'mataka allati an'amta 'alaiha dan seterusnya. Artinya kita diminta oleh Allah banyak-banyak berdoa, bersyukur. Bersyukur bila diberikan hidayah, bersyukur bila diberikan nikmat, sehingga nikmat itu diharapkan mampu terus sinambung kepada anak keturunan kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, untuk memahami bahwa kematian itu begitu dekat dengan kita, Rasulullah SAW bersabda, kullu ibnu Adam ma'ahu tis'atun wa tis'una maniyatan fa in astahadhul manaya ashabul haram. Nabi mengatakan setiap anak Adam itu mempunyai 99 sebab kematian. Ya, jadi 99 sebab kematian.
ketika dia sudah melewati 99 sebab kematian itu, ada satu pintu yang tidak mampu dia hindari, yaitu al-haram, tua dan renta. Makanya kadang-kadang saya dulu itu pernah punya pasien, Pak. Loh Pak, kenapa kok rumahnya pindah? Iya, saya kan sakit jantung. Saya harus pindah di dekat rumah sakit supaya kalau jantung saya kumat itu cepat-cepat ke UGD, biar cepat ditangani. Kebetulan beliaunya rumahnya ke Melagi ya, pindah ke dekat rumah sakit. Dan ternyata beliau meninggalnya bukan karena sakit jantung, Pak. Ada juga seorang pejabat yang dulu waktu ada kecelakaan pesawat, ya, beliau merasa getun ya ketika ketinggalan pesawat. Dan ternyata ketika pesawat itu sudah landing, sudah terbang, akhirnya terjadi kecelakaan dan dia bersyukur tidak menjadi korban dari kecelakaan pesawat itu. Artinya apa? Beliau bersyukur dihindarkan dari maut. Artinya dia dihindarkan dari sebab kematian. Kalau misalnya ada anak yang baru lahir meninggal dunia, maka dia meninggal pada sebab kematian pertama. Kalau ada anak usia TK meninggal dunia, dia terhindar dari sebab kematian yang kelima, ya. Makanya kalau kita lihat film-film action itu, Pak, ya, film action tembak-tembakan sampai kejar-kejaran pakai mobil, kecelakaan, berguling-guling, tubuhan, kok seorang berarti dia terhindar dari sebab kematian kesekian. Makanya kadang-kadang sebab kematian ini begitu dekat, Pak. Apabila seseorang itu berumur panjang, mampu melewati 99 sebab kematian itu, maka satu pintu yang tidak bisa dia lewati, yaitu al-haram, tua dan renta. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ada pertanyaan yang kira-kira 3 poin jawabannya. Kenapa membicarakan kematian yang indah itu harus senantiasa kita hadirkan dalam hati dan pikiran kita? Alasan yang pertama, karena kematian yang indah itu menunjukkan bagaimana kedudukan dan posisi seseorang itu di hadapan Allah. Itulah kedudukan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kadang-kadang Rasulullah SAW itu menyampaikan, innamal a'malu bil khawatim. Semua amalan itu tergantung akhirnya. Berarti kematian itu indikator barometernya adalah melihat untuk kualitas kehidupan seseorang. Makanya kadang-kadang kematian itu bisa menjadikan jalan hidayah bagi seseorang. Contoh jenengan kalau lihat kemarin kisahnya gembong narkoba, narapidana mati, Freddy Budiman. Begitu dia divonis mati, akhirnya dia mendapatkan hidayah, Pak. Dia mulai belajar agama, belajar ngaji, belajar sholat, belajar ilmu tauhid, ya, belajar ilmu akidah, ilmu akhlak, dan ini dikisahkan oleh Ustadz Fatih Karim. Jadi Ustadz Fatih Karim ini sering muncul di TV. Beliau bahkan menyaksikan sendiri bagaimana proses kematian dari Freddy Budiman. Dan puncaknya ketika vonis hukuman mati itu dilaksanakan, Freddy Budiman menolak dipakaikan penutup untuk kepalanya ini. Padahal penutup kepala itu untuk mengurangi tekanan psikologis. Kalau melihat juru tembak yang berbaris di depannya itu, sebenarnya untuk menutup kepala itu untuk mengurangi kecemasan. Tapi Freddy Budiman mengatakan, saya ingin menatap perbuatan dosa dan maksiat yang telah berlalu, yang telah aku lakukan. Aku ingin menatap itu semuanya, bahwasanya dulu aku adalah bukan orang yang baik. Lalu kemudian Freddy Budiman pun ditembak mati pas di jantungnya, dan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Innama a'malu bil khawatim. Amalan itu ditentukan di akhir kehidupan seseorang. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, fa inna ahadukum la ya'lamu bi'amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu 'alal kitab
faya'lamu bi'amali ahlin nar hatta yadkhuluha. Ada di antara kalian, kata Rasulullah, yang melakukan amalan-amalan penduduk surga sampai antara dirinya dengan surga itu tinggal sejengkal, tetapi catatan takdir mendahuluinya, dan kebetulan waktu itu dia melakukan amalan penduduk neraka, maka Allah memasukkannya dia ke dalam neraka. Sebaliknya, kata Rasulullah, fa inna ahadukum la ya'lamu bi amali ahlin nar hatta yakuna bainahu wa bainaha ila diraun fayasbiqu alaihi kitab faya'lamu bi amali ahlil jannah hatta yadkhuluha. Sebaliknya, ada di antara kalian, kata Rasulullah, yang sering melakukan amalan-amalan penduduk neraka, dan catatan takdir mendahului kalian, dan ketika itu kalian melakukan amalan penduduk surga, maka Allah pun memasukkan ke dalam surga. Inilah ma'asyiral muslimin tentang bagaimana pentingnya kita ini memikirkan kematian, sehingga akhirnya apa? Fokus kita ini untuk kematian itu agar kita ini selalu menjaga sikap dan perilaku kita, agar kita ini selalu terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian jawaban kedua dari pertanyaan tadi, kenapa membicarakan kematian yang indah itu harus kita hadirkan dalam hati dan pikiran kita? Jawabannya adalah karena kematian yang husnul khotimah itu adalah tanda dari Allah yang menjadikan orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu kuburnya dilapangkan, Pak. Jadi kuburnya dilapangkan artinya mendapatkan nikmat kubur. Jadi kebetulan sahabat Utsman bin Affan ini kalau mendengar Rasulullah bercerita tentang surga neraka itu responnya biasa saja. Tapi ketika Rasulullah itu bercerita tentang siksaan alam kubur, Utsman bin Affan ini merinding, Pak, begitik ya, kalau orang Jawa bilang. Suatu ketika Utsman bin Affan ini berjalan bersama temannya, lalu ternyata melewati sebuah areal pemakaman. Lalu kemudian berhentilah sejenak Utsman di situ. Dia menatap hamparan pemakaman yang begitu luas. Lalu pelan-pelan muncul air matanya. Lalu kemudian dia menangis sejadi-jadinya. Air matanya menetes membasahi pipinya hingga jenggotnya. Lalu kemudian ditanya, kenapa Utsman, kamu kok menangis melihat kuburan ini? Lalu Utsman pun mengatakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awalu min manazilil akhirah faman naja minhu fama ba'dahu aisar fama lam yanju fama ba'dahu aisar. Sesungguhnya, kata Rasulullah, alam barzah itu awal dari perjalanan panjang kita menuju kepada akhirat. Barang siapa yang selamat di dalam alam kubur itu, maka dia akan semakin mendapatkan keselamatan, kemudahan di alam-alam berikutnya. Sebaliknya, ketika di alam kubur itu dia mendapatkan kesulitan, mendapatkan siksaan kubur, maka di perjalanan berikutnya menuju akhirat dia akan semakin mendapatkan kesulitan dan kesulitan. Lalu aku membayangkan diriku, kata Utsman, seandainya aku ini mendapatkan azab kubur, maka aku bisa menebak perjalanan akhir kehidupanku ini akan semakin mendapatkan kesulitan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka perlu diketahui di dalam alam kubur itu ada beberapa fase. Yang pertama adalah fase himpitan kubur. Kemudian fase yang kedua adalah fase pertanyaan kubur. Lalu yang ketiga adalah fase azab dan nikmat kubur. Dan fase yang keempat adalah fase penempatan ruh, ditempatkan di iliyin atau di sijilin. Itu poin yang kedua. Sedangkan yang ketiga, kenapa kita ini harus selalu membicarakan kematian yang indah, di mana itu harus
senantiasa kita hadirkan dalam hati dan pikiran kita, yaitu karena seseorang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu, bahwasannya dia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Dalam riwayat Imam Az-Zahabi, juga Imam Hakim, didapatkan sebuah keterangan dari Rasulullah SAW, innallaha idza ahabba abdan asaluhu qalu wa ma asaluhu ya Rasulullah qala yuwaffiqu lahu amalan salihan idza baina yadahi ala ajalihi hatta yarda anhu jiranhu wa man qaulahu. Jika Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan memberikan dia pemanis. Lalu kemudian di antara mereka para sahabat bertanya, wa ma asalahu ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan pemanis itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah mengatakan pemanis itu adalah jika ada seseorang hamba yang akan mendekati garis ajalnya, Allah bimbing dia melakukan amalan-amalan soleh, melakukan amalan-amalan ibadah, lalu ketika dia sudah pas menepati garis ajalnya, dia diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ini ada kisah yang cukup menarik. Kisahnya ini barusan terjadi, tidak jauh-jauh dari sekarang. Dan yang menyampaikan ini seorang ulama besar dari Arab Saudi. Jadi beliau ini menceritakan punya teman seorang dai dari Maroko. Jadi Maroko itu adalah kalau menurut peta posisinya itu di sebelah utara paling ujung di benua Afrika dan dijuluki sebagai negeri Maghribi, tempat tenggelamnya matahari. Kalau Jepang itu kan negeri matahari, negeri terbitnya matahari ya. Nah kalau Maroko ini negeri Maghribi. Nah sang ulama dari Arab Saudi ini menceritakan dai dari Maroko ini bermimpi. Pada malam pertama dia bermimpi ketemu Nabi, karena memang dia itu orang alim, jadi tahu oh kriteria kalau bertemu Nabi itu seperti ini. Dan tidak ada yang bisa menyerupai Nabi walaupun itu jin dan setan. Jadi ketika itu dia bermimpi ketemu Nabi, datanglah kamu ke kota Mekah, carilah seorang laki-laki yang bernama Fulan bin Fulan bin Fulan. Alamatnya sekitar sini, disebutkan nama desanya. Lalu katakan kepada laki-laki itu, kata Nabi, bahwasannya dia adalah penduduk surga. Ternyata pada malam berikutnya dai dari Maroko ini mimpi lagi. Redaksinya sama, kontennya sama, isi pesannya juga sama. Pada malam ketiga, Nabi hadir lagi dalam mimpi di dai Maroko ini. Carilah laki-laki ini dekat kota Mekah, ya, namanya Fulan bin Fulan bin Fulan. Katakan padanya bahwa dia adalah calon penghuni surga. Begitu ketiga kali bermimpi ini, dia semakin yakin kalau mimpinya itu benar, maka dia segera bergegas mengambil seluruh tabungannya, lalu dia berangkat ke Arab Saudi, ke kota Mekah ya. Dia pertama kali melakukan ibadah umrah dulu. Setelah selesai umrah, baru kemudian dia menghubungi teman-temannya. Waktu teman-teman yang kenalannya waktu dia dulu kuliah di Universitas Madinah. Dan ternyata circle pertemanannya ini begitu banyak ulama-ulama besar yang cukup masyhur adalah circle pertemanannya dia. Lalu kemudian dia minta tolong kepada mereka. Akhirnya diketahui sebuah informasi bahwa di desa ini, kecamatan ini, RT ini ada seorang laki-laki yang dicari bernama Fulan bin Fulan bin Fulan. Akhirnya penasaran, mereka pun ikut berombongan. Si dai Maroko bersama beberapa ulama dari Saudi ini ikut rombongan datang ke sana. Ketika tiba di kampung itu, mereka bertanya, apakah benar di kampung ini ada seorang laki-laki yang bernama Fulan bin Fulan bin Fulan? Lalu salah satu masyarakat di situ mengatakan, oh benar, ada. Dia ada memang. Tapi yang saya heran kenapa? Panjenengan semua ini kan orang alim. Bahkan saya bisa melihat di antara panjenengan ini ada seorang ulama besar. Kok datang mencari seorang pemuda bejat, pemuda durjana.
dia itu pokoknya nuwakal Islam. Lalu dai Maroko mengatakan, saya dapat amanah, saya ingin ketemu dia. Akhirnya diantarlah menuju ke rumah dai, di rumah pemuda ini. Lalu dai dari Maroko itu setelah bertemu dengan pemuda itu mengatakan, apakah benar engkau bernama Fulan bin Fulan bin Fulan? Oh benar. Apakah engkau sejak dari kecil tidak pernah ganti nama? Oh enggak. Ketahuilah sesungguhnya aku ini 3 kali dalam kesempatan itu bertemu Nabi dalam mimpi. Aku diperintahkan oleh Nabi untuk menyampaikan kepadamu, absiru, ya, bahwasannya kabarkanlah, kata Nabi, bahwasannya engkau adalah calon penghuni surga. Dan ternyata si laki-laki ini kaget lalu dia menangis. Kira-kira apa yang menyebabkan aku ini mendapatkan kehormatan besar seperti ini? Padahal saya ini bukan orang baik. Saya ini sering berbuat dosa dan kemaksiatan. Bahkan saya ini jarang sekali sholat, Pak. Lalu kemudian si dai Maroko ini mengatakan, mungkin kamu punya amalan tertentu yang kamu rahasiakan. Setelah diingat-ingat, oh ya, aku dulu punya seorang tetangga. Setelah tetangga ini janda, punya banyak anak. Setelah suaminya meninggal dunia, saya melihat kehidupannya begitu susah, sehingga akhirnya saya bersumpah di hadapan Allah untuk gaji penghasilan saya dibagi 2, 50% untuk aku, 50% untuk janda dan anak-anaknya. Dan kebiasaan ini sudah aku lakukan lama dan tidak ada orang yang lain yang tahu kecuali saya dan jenengan yang saya kasih tahu. Lalu dai Maroko itu mengatakan, oh mungkin ini adalah amalan yang rahasia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya ma'asyiral muslimin, baiklah kalau gitu marilah ikut saya ke Masjidil Haram. Betapa kagetnya laki-laki ini, saya yang tinggal dekat Mekah saja bertahun-tahun belum pernah ke Masjidil Haram. Apakah kehadiran saya di Masjidil Haram diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oke lah, tidak apa-apa. Akhirnya laki-laki itu diajak mandi dulu, terus ganti menggunakan pakaian yang bersih, lalu diajak ke Masjidil Haram. Ketika sholat, waktu itu kalau nggak salah sholat duhur atau asar, 4 rakaat kan. Pada rakaat pertama, laki-laki ini menangis, seakan-akan dia itu menyesali perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Pada rakaat kedua dia menangis, rakaat ketiga dia menangis, bahkan rakaat keempat pun dia menangis, hingga sujud. Ketika sujud yang terakhir dia menangis, dan pada sujud terakhir itu dia sudah tidak bangun lagi. Rupanya Allah mengambil ruhnya. Inilah contoh ma'asyiral muslimin, bahwasannya ketika Allah itu mencintai seorang hamba, maka dia akan diberikan pemanis. Pemanisnya apa? Dia akan digiring melakukan amal ibadah, amal ketaatan. Ketika sudah menepati pas garis ajalnya, maka segera Allah mencabut nyawanya. Nah, dari kisah laki-laki yang tinggal di kota Mekah ini ada beberapa pelajaran. Jangan pernah kita ini meremehkan tentang akhir kehidupan manusia. Ya, kata Rasulullah SAW, la tusaddiqu wa la tukadzibu hatta tara kaifa yuktab lahu. Kamu itu jangan percaya yang berlebihan, jangan pernah menyangka yang berlebihan. Jangan mendustakan atau jangan meragukan seseorang itu secara berlebihan sampai kamu menjumpai bagaimana dia dimatikan. Coba lihat adegan tadi, masyarakat di desanya laki-laki tadi mengatakan, "Duh, jenengan semuanya kan ulama besar. Kenapa datang ke kampung ini mencari laki-laki yang bejat, laki-laki durjana? Dia itu bukan orang baik." Tapi saya heran kenapa Anda itu kok datang? Itu termasuk meremehkan. Maka banyak sekali kisah ya, bahwa orang-orang yang di hadapan manusia itu mungkin dia adalah bukan orang baik, tetapi Allah sayang dan cinta dengannya, sehingga akhirnya dia diberikan kedudukan yang mulia. Ada kisah lagi, kisah yang terjadi di Sultan Murad ketiga. Jadi Sultan Murad itu suatu ketika kepingin jalan-jalan. Dia tidak mengajak pasukannya, dia
menyamar, ya, tidak pakai baju kebesarannya, dia berkuda dengan beberapa orang bawahannya. Lalu suatu ketika dia datang di suatu daerah, menjumpai ada sosok jenazah, sosok mayat yang tergeletak di pinggir jalan. Lalu kemudian apa? Banyak orang itu yang tidak menghiraukan. Si mayat itu dibiarkan tergeletak di pinggir jalan seperti tidak ada yang ngurus. Lalu ditanya, "Lu kenapa ini? Ada jenazah tergeletak di pinggir jalan kok tidak diurus?" "Oh, dia itu bukan orang baik. Dia itu pendosa. Dia itu suka minum minuman keras, suka bergaul dengan wanita tunasusila, suka jajan dan sebagainya." Ya. Lalu di mana rumahnya? Ditanya rumahnya, dijelaskan, ternyata ditunjukkan rumahnya, akhirnya jenazahnya dibawa ke rumah yang bersangkutan. Dan ternyata istrinya begitu kaget melihat suaminya sudah meninggal dunia. Lalu kemudian Sultan Murad ini pun bertanya kepada istrinya, "Kenapa jenazah suamimu ini kok tidak banyak yang ngurus? Bahkan banyak warga kampung ini kok menganggap hina." Lalu sang istri mengatakan, "Sesungguhnya suami saya ini memang dikenal oleh kebanyakan manusia itu sebagai orang-orang yang suka berbuat dosa, suka minuman keras, suka datang ke lokalisasi, ya. Padahal yang sebenarnya adalah setiap hari suami saya itu membeli minuman keras, memborong dagangan penjual minuman keras, dibeli semuanya. Lalu begitu nyampe rumah, botolnya dibuka semuanya, langsung dibuang di kamar mandi." Dia ingin agar malam itu banyak orang yang terhindar dari perbuatan dosa, agar dia tidak minum minuman keras. Dia juga sering datang ke lokalisasi, menemui wanita panggilan. Dia ngasih uang. "Ini ada uang untukmu, kalau bisa kamu pulang, kamu jangan melakukan praktek seperti ini, agar tidak banyak orang yang terjebak dalam perbuatan zina. Dan sudah aku ingatkan suamiku, bagaimana nanti kalau orang-orang itu ngecap kamu sebagai orang yang gak benar. Tidak apa-apa, yang penting aku ini ikhlas, hanya Allah yang tahu." Lalu kemudian ditanya, "Kalau seandainya nanti orang kampung sini tidak mau ngurus jenazahmu gimana?" Lalu suami saya mengatakan, "Aku ingin jenazahku diurus oleh Sultan Murad." Jadi Sultan Murad itu seorang raja yang punya kekuasaan yang besar. Lalu betapa kagetnya Sultan Murad ini ketika mendengar jawaban istrinya, "Ketahuilah Bu, saya adalah Sultan Murad yang ketiga. Saya ini baru ngerti ternyata kenapa saya ini kok kepingin datang ke sini. Ada keinginan kuat saya datang ke sini. Ternyata memang Allah menggerakkan hati saya untuk mengurus jenazah suami ibu." Inilah ma'asyiral muslimin contoh dalam pandangan manusia. Dia adalah laki-laki pendosa, tapi di hadapan Allah dia adalah laki-laki yang mulia. Sehingga keinginannya apa? Meninggalnya diurus, prosesi pemakaman dan sebagainya diurus oleh Sultan Murad, seorang sultan, raja di kala waktu itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, inilah bagaimana pentingnya kita ini mengetahui tentang manajemen kematian. Bahwasannya kematian itu harus selalu kita pikirkan, kita persiapkan. Karena sesungguhnya kematian itu pintu menuju ke alam berikutnya. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin, sebagai penutup pada pertemuan pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan surat Al-Jumu'ah ayat 8. "Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'lamun bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemuimu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan juga Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, "Al-mautu babun wa kuluna tadkhuluhu." Kematian itu adalah ibarat pintu, dan kalian wahai manusia pasti akan melewati pintu tersebut. Demikian ma'asyiral muslimin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan.
kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.